Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Dalam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan Iman kita. Dan semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan iman untuk terus mewartakan rahmat dan kebaikan Allah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus. Sebab namanya memang sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. So Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia memperoleh mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyuguhkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memanggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari, dari bacaan-bacaan hari ini, apa yang kita bisa petik? Dari bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, kita diminta untuk apa? Untuk senantiasa hidup di dalam kasih atau tali persaudaraan. Hendaklah kita saling menghargai, saling mengasihi satu sama lain, ya, penuh hormat kepada orang lain, untuk menjaga rasa persaudaraan di antara satu sama lain. Dan dalam baca Injil hari ini kita mendengar kisah tentang Yohanes yang dipenggal kepalanya. Apa yang kita bisa lihat? Pertama, di dalam hidup kita, kebenaran harus kita tunjukkan. Seperti Yohanes, ia tidak takut menyebut seorang raja. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Itu benar. Ya, itu benar. Di sini mau dikatakan bahwa kebenaran itu kadang-kadang menuntut sebuah pengorbanan. Kadang-kadang pengorbanan itu ya menuntut kita untuk senantiasa berani keluar dari keterpenjaraan. Maka hari ini Yesus mengajarkan kita melalui Injil Markus bahwa apapun itu, jika berhubungan dengan kebenaran, kita harus siap untuk membela. Kita harus siap mempertahankan. Kita harus siap untuk bersuara tentang kebenaran. Jangan takut, apalagi kebenaran itu berbicara tentang kerajaan surga. Yang kedua, kalau kita merasa diri salah, jangan merasa tinggi hati. Jangan gengsi untuk mengatakan maaf. Kata maaf.
Hal yang terindah agar manusia hidup dalam damai adalah mampu untuk rendah, membuka dirinya untuk melihat kelemahannya, kekurangannya, dan berani jujur tentang kelemahannya. Kita tidak boleh gengsi, kita tidak boleh merasa diri sombong, sudah tahu salah, tapi masih mempertahankan. Itulah Herodes. Jangan gengsi. Sebab kehormatan dunia, jabatan dunia, kehebatan dunia, kekayaan dunia itu akan sirna. Tapi apa yang kekal itu adalah sesuatu yang datang dari surga. Jadi jangan gengsi. Kalau kita salah, minta maaf, membenahi diri, ya itu hal yang paling penting dalam hidup kita. Ya. Kita tidak boleh seperti Herodes. Kita harus rendah hati. Poin yang ketiga, hendaklah kita tidak boleh mencari keuntungan melalui sebuah kejahatan. Itulah Herodias. Jangan mencari keuntungan dari sebuah perbuatan kejahatan. Menuntut sesuatu dengan dendam, kemarahan, kebencian. Tidak boleh. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu, harus melalui jalan yang baik, jalan yang benar, bukan melalui sebuah perbuatan jahat. Dan yang terakhir, hendaklah kita tidak menjadi provokator kejahatan dalam hidup kita. Apa yang baik, apa yang benar, itu yang harus diperjuangkan. Tuhan memberkati kita hari ini dengan segala berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.